Pemirsa, musim haji pada tahun 2026 ini telah menghadirkan berbagai capaian sekaligus tantangan yang menjadi perhatian publik, mulai dari pelayanan jemaah, transportasi, akomodasi, hingga pengelolaan kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Untuk membahas evaluasi pelaksanaan haji, berbagai inovasi yang telah diterapkan dilakukan setelah langkah-langkah perbaikan ke depan. Pada sore ini kita langsung bahas. Setelah hadir bersama saya di studio kami ada Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh yang akrab disapa Gus Irfan. Assalamualaikum, apa kabar Anda, Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih ngantuk ini. Habis raker DP tadi pagi ya, banyak yang harus dijelaskan ke DPR. Saya apresiasi tim UAS DPR, tim UAS Haji DPR mencatat transformasi lompatannya cukup jauh. Gus Irfan, Anda ya indikatornya sudah berhasil lah, katakan begitu, lebih tertata dari pada tahun sebelumnya. Tapi ada sejumlah catatan yang dicatat oleh DPR. Bagaimana menjelaskan ini, transformasi yang sudah dilakukan? Alhamdulillah, memang dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi pun mendatangi tenda kita di Mina juga menyampaikan yang sama, apresiasi dengan pelompatan jauh kita dalam pelayanan ini. Banyak hal yang kita lakukan, tentu semuanya bekerja sama dengan di Indonesia, kerjasama dengan Komisi 8, di Saudi kita bekerja sama dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Salah satu adalah mengawali semua persiapan. Walaupun kita ini kemarin dilantik September, sementara proses haji Saudi sudah jalan mulai Juni. Kita agak terlambat tapi kita kejar dan alhamdulillah bisa. Visa Ramadan sudah selesai. Kemudian berbagai persiapan vendor-vendor, catering, hotel dan sebagainya sudah kita siapkan lebih awal sehingga semuanya bisa tertata dengan lebih baik. Oke, apa yang menjadi kekurangan? Kekurangan pasti ada lah. Karena al-kamalu lillahi wahdah, kesempurnaan milik Allah gitu ya. Kekurangan kita yang harus kami akui tentang di sisi kesehatan. Yang kedua, pelayanan kita di Mina memang kurang memuaskan. Bagi saya ini kurang memuaskan karena masih agak semrawutnya karena tempatnya memang terbatas. Tapi kita sudah berupaya keras, setiap tenda-tenda itu kita pastikan jumlahnya kita hitung, nama-namanya kita pastikan ada di situ. Itu yang menjadi upaya kita dan alhamdulillah walaupun agak sesak-sesak karena memang tempatnya kecil tapi kita bisa menjalankan itu. Ya, ini yang menjadi catatan dari tim UAS Haji DPR, Gus Irfan, saya catat secara umum ya. Secara umum sudah mengalami perbaikan tapi penempatan jemaah dinilai lebih tertata. Ini juga apresiasi ya. Termasuk juga akomodasi hotel konsumsi mengalami peningkatan. Ini kabar bahagia dari tim petugas haji dan tim Anda, Gus Irfan. Pergerakan jemaah menuju Arafah dinilai lebih tertib ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penggunaan sistem baru seperti kartu nusuk membantu identifikasi dan mobilitas jemaah. Apakah masih terdapat kekurangan di sini juga? Ya tentu kita belum puas. Tapi secara umum apa yang disampaikan teman-teman DPR sudah benar. Artinya pergerakan dari Arafah, dari hotel ke Arafah itu jam 7 pagi saya pastikan udah kosong hotel-hotel baru saya berangkat. Kemudian akomodasi, bahkan beberapa jamaah itu mendapatkan surprise. Mereka ditempatkan di hotel bintang 5, bintang 4 di Madinah. Kaget juga sekitar 16.000 orang. Itu ada hotel yang biasanya dipakai KPI khusus jemaah haji khusus, jemaah haji plus itu. Kemudian makan, memang kita prototi makan ini, kita kirim orang ke dapur-dapur untuk memastikan bahwa mereka masak dan sesuai dengan harapan kita. Walaupun harganya lebih murah dari tahun kemarin, tapi kita pelototi, akhirnya alhamdulillah jamaah banyak yang terpuaskan di situ. Tim UAS juga menemukan, Gus Irfan, kekurangan fasilitas di beberapa lokasi penampungan jemaah di Mina. Ini juga menjadi catatan teman-teman ya. Seperti yang dikatakan tadi, tenda masih belum cukup. Bagaimana di lapangan? Tendanya terlalu kecil untuk jamaah kita, tapi ya karena agak memaksakan itu, karena itulah banyak yang kita lakukan tanazul, meninggalkan tenda balik ke hotel yang masing-masing. Tapi secara umum sudah terkoordinir dengan baik begitu ya untuk penempatan masing-masing jemaah. Ada keterlambatan transportasi ini yang terjadi. Ini kenapa? Transportasi yang mana ini? Transportasi
bus saat perpindah jemaah dari Arafah ke Musdalifah dan Mina. Nah, itu ya memang. Tapi tidak terlalu parah, karena memang bayangkan 1,7 juta orang dari seluruh dunia berkumpul di situ Baik. menggunakan bis, 90% menggunakan bis. Enggak, busnya harus, tapi teman-teman gini, apa namanya, yang transportasi benar-benar luar biasa, mereka menyiapkan, mengatur segalanya, walaupun dalam prakteknya masih tersendat karena harus menyesuaikan dengan bis-bis jamaah dari negara-negara lain. Oke, tentu kalau yang kita soroti soal jemaah haji lansia disabilitas nih yang harus benar-benar diawasi dengan ketat begitu ya, karena mereka punya kelemahan di situ. Saya juga mencatat ada beberapa jemaah kita yang lupa di mana tempat penginapannya begitu ya, faktor usia gitu ya. Itu bagaimana kemudian mengatur itu? Ya, kita memang ada tim khusus terkait dengan jamaah lansia dan jamaah disabilitas. Kita ada tim khusus. Selain itu di semua titik kita sudah ada petugas kita, sehingga walaupun dia tinggalnya di sektor sini, ya, sektor katakanlah sektor 8, dia kesasarnya di sektor 2, insya Allah petugas akan bisa membantu untuk kembali ke sektornya sendiri. Oke, Dan itu sudah kita siapkan petugas itu. Termasuk ada jemaah haji yang tiba-tiba keluar dari penginapan dan ditemukan meninggal dunia, ini sangat itu memprihatinkan ya. betul. Itu beliau ini, almarhum ini keluar pada saat sholat Jumat. Oh, oke. Jadi ketika semua orang sedang sholat Jumat, beliau sendirian di kamar, mungkin kan ada sedikit demensia juga, keluar tidak ada yang mengawasi, akhirnya hilang itu, ditemukan dalam kondisi sudah wafat. Oke, itu kenapa? Apakah ada background kesehatan yang mungkin memprihatinkan? Kesehatan relatif baik, cuman memang ada faktor demensia juga yang menjadi pertimbangan kami. Oke, yang juga menjadi sorotan Gus Irfan adalah pembayaran dam ya, denda haji. Ini bisa dijelaskan apa yang terjadi sebenarnya? Pembayaran dam, alhamdulillah tahun ini relatif bagus. Oke. Ada 190.000 yang terdaftar, mendaftar, membayar, yang 150.000 itu membayar resmi di lembaga resmi Saudi, karena untuk yang membayar Saudi memang harus melalui lembaga resmi yang namanya Ad-Dahi, yang 40.000 ada di tanah air. Nah, yang di Saudi ini yang ada beberapa permasalahan. Ada jamaah merasa sudah membayar, tapi belum menerima resif dari Ad-Dahi. Kita cek ternyata dia membayarnya tidak langsung ke Ad-Dahi, tapi melalui pihak ketiga. Makanya kita cek kepada pihak ketiga, ini kok belum dibayar. Ternyata memang ada yang belum dibayarkan, ada yang dibayarkan tidak ke Ad-Dahi tapi ke non Ad-Dahi, pihak swasta yang mengaku bisa menjalankan dam ini dengan biaya yang lebih murah. Katakanlah 500, gitu. Kan ada selisih 220 itu yang jadi, mungkin itu yang diincar oleh teman-teman ini. Tapi nanti saya minta tim dari Inspektorat dan Dirjen Pak Harun itu untuk bisa melaporkan secara resmi, kemudian bagaimana penanganannya kita minta segera. Kita tidak ingin tahun depan kasus seperti itu terulang lagi, karena ini bagian kita melindungi jamaah kita jangan sampai menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu oknum yang kuat-kuat bermain ini bagaimana? Apakah ada celah untuk membawa ke ranah hukum atau bagaimana ya itu prosedurnya? Nah, nanti teman-teman dari Inspektorat yang akan memastikan. Kalau memang memungkinkan dibawa ke ranah hukum, saya minta dibawa ke ranah hukum. Walaupun lokasinya di sana. Yang jelas tidak ada penipuan begitu yang terjadi. Ini yang Anda penegasan di media sosial dan juga media sejauh ini. Ada sebagian, ada yang pembayaran telat, tapi ada juga sebagian yang dalam tanda petik penipuan, karena memang tidak dibayarkan. Tidak dibayarkan ke Ad-Dahi. Ada yang dibayarkan tapi bukan Ad-Dahi, untuk mengambil sisa selisih harga itu. Nah, ini yang menjadi faktor yang kami perhatikan sebagai bagian dari penipuan itu. Nah, sebagian masyarakat juga Anda katakan ingin melihat dan juga mengikuti proses penyembelihan ya secara langsung, namun sekarang sudah prosedur lebih benar ya, lebih valid yang terjadi. Begitu yang sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah ditangani langsung oleh pemerintah Saudi. Kemarin kita diundang untuk melihat, saya dan Amirul Hajj lengkap melihat bagaimana proses pemotongan mereka di daerah
di daerah Mina sana, dan kita lihat dan tidak bisa yang di luar orang yang resmi bisa masuk ke sana. Oke, Gus Irfan yang juga menjadi catatan Anda juga menyoroti soal ada jemaah haji kita yang transit di Oman, nih bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan? Kemarin, Ya, ini Anda juga menanggapi insiden oh penerbangan jemaah ya, haji jadi Indonesia gini, yang sempat mengalami transit di Oman. penerbangan biasa Oh, dari oke. jamaah kita, ada yang sakit, Hmm, kan prosedur penerbangan harus diturunkan di bandara terdekat. Oke. Dan bandara terdekat adalah Oman. Turunkanlah di Oman. Oke. Nah, setelah menurunkan jamaah, Hmm. ketika mau terbang lagi, oh sudah terbang, ternyata beberapa saat kemudian ganti pesawat yang sakit. Hmm. Akhirnya balik untuk perbaikan, tapi alhamdulillah sudah nyampe insya Allah. Oke, apa kemudian yang akan menjadi perhatian Anda untuk menekan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan untuk tahun depan, begitu? Kita berharap pada awalnya kita berharap tidak perlu menaikkan ataupun tidak perlu menurunkan, tapi kita akan menaikkan kualitas layanan Tanpa menaikkan biaya haji. tanpa menaikkan. Tapi dengan situasi geopolitik sekarang ini yang Ya. mengakibatkan dolar, mengakibatkan aftur, menaik semuanya, tentu kita juga sekarang ini masih berpikir keras bagaimana mempertahankan harga tanpa mengurangi nilai layanan. Apa yang Anda tingkatkan nanti tahun depan? Dengan harga yang sama nih? Kalau dengan harga sama tentu pelayanan. Oke, layanan ya. Kemarin kita sudah bisa mampu menurunkan harga dengan layanan yang sama. Mhm. Kita mampu menurunkan harga makanan Mhm. dari 15 real menjadi 13 real, tapi kualitasnya lebih baik tahun ini kan. Oke, bisa seperti itu ya? Ya. Kita bisa tahun ini ya, kita bisa menurunkan biaya armusna 200 real per orang Oke. dengan layanan yang hampir sama, makan sedikit lebih baik. 200 real, bayangkan 200 real per orang. Oke. Kalikan 210.000 orang itu udah, kalikan rupiah udah hampir 200 miliar. Dan kita ingin mencoba mencari lagi mana titik-titik yang kita bisa hemat, kita bisa efisiensikan. Oke. Ini juga yang dialami oleh semua jemaah haji, baik itu Indonesia maupun dunia. Ya. Tantangannya adalah suhu udara yang cukup panas di Tanah Suci. Ini bagaimana gambarannya sehingga bagi mereka di rumah yang akan berangkat haji punya gambaran nih Gus Irfan, apa yang perlu disiapkan? Tentu yang selalu saya sampaikan kepada jamaah kita yang akan berangkat, tentu persiapan mental ya. Baik. Persiapan manasik tentang fikih haji dan sebagainya supaya nggak bingung di sana. Dan tidak kalah pentingnya adalah persiapan fisik. Karena fisik juga sangat diperlukan di kala kita menjalankan ibadah haji. Bagaimana kita harus berjalan dari katakanlah tenda di Mina menuju Jamarot untuk lempar itu panas sekali. Diperlukan fisik. Kita di Arafah pun walaupun tetap dalam tenda yang ber-AC, tapi tetap diperlukan fisik yang kuat di sana. Oke. Jadi saya minta jamaah kita siapkan dari sekarang fisik yang bagus. Baik, kemudian juga menjadi perhatian di awal-awal proses ibadah haji adalah sebelum ke puncak ibadah haji mereka biasanya ditawarkan untuk ikut rangkaian tur wisata. Ini bagaimana ceritanya di lapangan? Itu yang kita berusaha cegah. Oke. Sebelum masuk Armusna jangan sampai diajak ke city tour. Oh, city tour namanya ya? City tour ataupun umroh yang berkali-kali. Saya kemarin sempat menemukan jamaah dari Jawa Tengah, Tegal kalau nggak salah, itu sebelum Armusna. Usianya hampir 70. Oke. Lagi santai di depan hotel tuh. Saya tanya ke macam-macam, sudah umroh berapa kali Pak? 8. Kaget saya. Ini kan sangat menguras fisik. Oke. Dan kemudian itu karena ada kecelakaan juga bis ketika city tour, sehingga kita ingatkan kembali pada semua KPIH jangan ada city tour sebelum Armusna. Oke. Tapi ini efeknya pasca Armusna seperti orang bebas terus teman-teman jamaah haji yang baru Armusna kan capek. Oke. Capek, perlu istirahat, diajak city tour, diajak ke Taif,
diajak ke Jeddah, pasca Arab Husna, jumlah kematian meningkat. Karena kelelahan, faktor kelelahan begitu ya. Faktor kelelahan. Itu mengatasi bagaimana mitigasi nanti ke depan? Ya tentu kita akan ingatkan lagi pada KPIH, kemudian para pimpinan rombongan untuk jangan memaksakan jamaah yang sudah kecapean. Oke. Hitung kemampuan jamaah, jangan sampai dipaksakan. Umroh sampai 8 kali juga sudah luar biasa menurut saya. Oke. Sehingga ya saya kira 2 kali 3 kali cukup lah. Tapi 8 kali itu benar-benar memaksakan diri. Dan saya khawatir berpengaruh kepada kesehatan. Terakhir nih Gus Irfan, saya penasaran Anda sudah landing ya 2-3 hari lalu kalau tidak salah. 2 hari lalu. Sudah bertemu Pak Prabowo? Belum. Akan apa yang Anda sampaikan ke Presiden nanti dengan transformasi yang lompatannya cukup jauh nih, luar biasa baik, Gus Irfan? Tentu beliau juga sudah membaca situasi kita. Dan beberapa tim beliau juga sudah memberi laporan. Bapak ikuti terus perkembangannya. Tapi juga nanti kalau ada kesempatan kami akan melaporkan bagaimana apa yang terjadi di musim haji kemarin, beberapa tantangan yang terjadi kemarin dan tantangan ke depan. Oke. Terutama terkait dengan situasi Timur Tengah yang berefek ke dolar, berefek ke aftur. Itu yang akan kita sampaikan. Termasuk juga koordinasi dengan Arab Saudi sejauh ini sudah. Arab Saudi sangat bagus. Komunikasi kami sangat bagus. Ada permasalahan saya tinggal WA ke Menteri Haji atau Wakil Menteri Haji saya WA ke Wakil Menteri Haji sana. Atau Dirjen kami komunikasi dengan Deputi karena sangat cair. Sangat cair ya. Dan mereka puas dengan tata kelola haji di bawah komando Anda. Puas, sangat puas. Bagaimana nggak puas kalau mereka datang ke tenda kita di Mina untuk mengucapkan kepuasannya itu. Saya ucapkan selamat terima kasih atas apresiasi ini setinggi-tingginya, luar biasa pencapaian untuk Haji 2026. Banyak apresiasi yang datang dari mana saja, termasuk rekan saya yang juga liputan di Tanah Suci. Beberapa laporan teman kami melaporkan banyak kemajuan yang terjadi. Saya apresiasi itu untuk kedepannya lebih baik lagi begitu ya. Insya Allah. Gus Irfan, terima kasih untuk waktu Anda. Muhammad Irfan Yusuf Hashim, Menteri Haji dan Umroh bersama Newsroom pada kesempatan kali ini. Selamat sore, selamat aktivitas lagi. Sudah capek rasanya tadi pagi, sudah RDP juga di DPR. Assalamualaikum, Gus Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.